Saran saya jangan pelihara kucing. Saran saya, lebih baik jangan, gitu kan. Walaupun Abu Hurairah pernah memeliharanya, gitu kan, sahabat Nabi cuma beliau, yang lainnya tidak ada yang pelihara, tapi memang Nabi nggak tegur. Cuma hewan-hewan yang bertaring ini lebih baik nggak dipelihara, lebih baik. Gitu kan. Kalau masalah dia kembali lagi, mungkin bisa satu waktu Bapak Ibu sekalian pergi ke satu tempat yang jauh, kemudian dilepas. Nggak masalah, dia makhluk Allah, Allah akan kasih makan kok. Nggak perlu kita khawatir, ada jutaan kucing selain dia hidup, gitu. Nggak masalah, lebih baik dikeluarkan, karena memang berbahaya kayak tadi kencingnya najis. Hewan-hewan yang bertaring itu kan yang dilarang makan semuanya najis, najisnya berat ya, najis hissi namanya, berat. Sama dengan kencing manusia dia hukumnya. Beda kalau ayam, ayam itu hewan yang boleh dimakan, kotorannya najis maknawi, artinya tidak menajiskan. Kalau dibersih. Ustadz, kotoran kucing najis atau tidak? Weh, ini mah lagi rame. Pertama Pak, sebetulnya pendapat saya itu sudah sangat lama dari tahun 2001. Ya, tapi baru ketahuannya sekarang jadi diramein. Saya sih, pendapat saya adalah bahwa kucing itu kotorannya tidak najis. Saya tidak menyelisih ijma karena saya punya pendahulu ulama. Pertama Imam Asy-Sya'bi, beliau seorang tabi'in, wafat 103. Yang kedua Imam Bukhari, beliau juga pendapatnya mengatakan bahwa setiap binatang yang haram dimakan kotorannya tidak najis. Memang imam yang empat, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan itu najis. Tapi kenapa saya memilih pendapat Imam Bukhari dan Imam Syafi'i? Karena saya punya alasan. Pertama, Rasulullah bersabda, innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kalau ada yang berkata, itu maksudnya bukan kucing, tapi bekas minumnya. Kita katakan kalau bekas minumnya pasti Rasulullah mengatakan innahu, bukan innaha. Tapi Rasulullah mengatakan innaha, hak kembali kepada kucing. Kalau ada orang berkata, bukankah Rasulullah bersabda, sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Berarti kotorannya tidak najis dong. Saya jawab, maaf. Jangan samakan antara mukmin dengan kucing. Kenapa? Pertama, tidak ada orang mukmin yang kencingnya sembarangan. Pasti kalau kencing ke WC. Kalau kucing sembarangan. Disitulah Rasulullah menyebutkan alasannya, innama hiya minat tawafina alaikum wa tawafat. Sesungguhnya kucing itu adalah binatang yang selalu berkeliling di antara kamu. Itu maksudnya kita sulit untuk menghindari kucing, Pak. Ya, kalau kita dikatakan kita juga sulit menghindari manusia, sudah saya sebutkan tadi. Kalau manusia tidak akan sembarangan kencingnya, nya. Ada enggak di antara antum yang kencingnya sembarangan? Enggak ada. Kalau kucing nggak berpikir, nggak berakal. Terkadang kucing jantan nandain di kursi kita, ya apa gitu. Berarti Ustadz kalau kencing kucing itu tidak najis, tidak perlu dicuci, Pak. Mencuci sesuatu itu tidak mengharuskan najis. Saya berikan contoh. Kalau kamu kena ludah teman kamu, dicuci nggak ludahnya? Hah? Lagi jalan tahu-tahu plok. Apa ini? Ludah orang nggak najis lah, biarin aja. Gak mungkin, Pak. Kita cuci, karena apa? Karena itu jijik. Iya kan? Air mani, pendapat yang paling kuat tidak najis. Tapi nggak mungkin antum pergi ke kampus maninya nempel di sini. Kang, itu apaan? Mani. Itu najis. Kurang mah kata dia, kata ulama nggak najis, biarin aja. Ya Allah. Maka dari itu saudaraku, ya, ini masalah saya katakan, ini masalah ijtihadiyah, tidak ada nasnya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Bahkan Imam Bukhari ketika membawakan pendapat ini, apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Imam Bukhari ingin membantah pendapat yang mengatakan bahwa kencing atau kotoran
binatang yang haram dimakan itu najis dengan ijma. Padahal tidak ada ijma dalam masalah ini. Ya, itu pendapat yang saya rojikan. Tapi saya tidak memaksakan pendapat saya. Kalau antum lebih memihak pendapat jumhur, ya silakan. Karena ini masalah ijtihadiyah, tidak ada nasnya. Tapi kan kata Imam Nawawi, Imam Nawawi sama Imam Bukhari kan sama-sama ulama. Ulama jangan ditolak dengan pendapat ulama, tapi dengan hujah dan dalil. Ya, dengan hujah dan dalil. Nah, ini pendapat saya. Tapi kalau kamu wah Ustaz gimana sih? Terserah sih. Yang jelas Imam Bukhari itu ulama, Mas. Imam Asy-Sya'bi juga ulama, tabi'in lagi. Ya. Kalau kamu mengatakan hormati dong ulama, jangan kamu hanya mengharapkan dihormati ulama kamu saja. Selama ini Imam Bukhari nggak kamu hormati, Imam Asy-Sya'bi kamu nggak hormati, mereka juga ulama semuanya. Toh mereka punya dalil, hujah. Saya merojihkan pendapat yang saya lihat kuat. Ya, itu saja Pak. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.